istilah di COVID kan itu saya tuh penasaran loh. Sopo sing COVID kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali di channel podcast Democratic Resilience, dan channel ini kerjasama dari Yayasan Elvis dan juga The Asia Foundation. Nah, kali ini Helga nggak sendirian karena saya sedang berkunjung di Puskesmas Kota Gede 1, dan di samping kiri saya sudah hadir dan juga akan ngobrol nih dengan Helga, Dr. Nur Wahyuningsih, Master of Public Health. Benar ya Bu ya? Nah, beliau ini adalah kepala dari Puskesmas Kota Gede 1 dan juga salah satu tim yang fokus untuk menangani COVID-19 yang ada di Yogyakarta. Selamat siang Dok. Oke, nih Dok, langsung aja ya. Ini kan kemarin ngomong-ngomong masalah COVID ya Dok ya. Kemarin gelombang 1 udah lewat, gelombang 2 alhamdulillah kita juga sudah bisa melewati. Nah, isunya kita mau memasuki gelombang 3. Gimana Dok? Gelombang pasang surut air laut ya? Iya. Jadi gini, kalau untuk saat ini kita itu waspada, awareness. Kita mau ada gelombang 3, gelombang pasang surut air laut, angin juga tiap sore berembusnya kencang sekali. Intinya kita waspada terhadap kondisi apapun, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi kesehatan. Oke. Kalau untuk kondisi kesehatan sendiri terkait COVID, memang akhir-akhir ini kasus mulai ada dan mulai naik lagi. Benar, kemarin kalau nggak salah karena kita ini ambil di tanggal 4 Februari ya. Update 3 Februari 2022 kemarin kayaknya sempat melonjak ya, dari yang dulu beberapa bulan 000 terus kemarin sampai nembus angka 200 khususnya di kota Yogyakarta ataupun di provinsi. Nah, menurut dokter gimana sih Dok? Iya, jadi memang kemarin di bulan Desember kita kan ada libur agak panjang ya. Kemudian memang mobilitasnya juga agak kurang bisa dikendalikan. Iya. Sehingga memang kita banyak kedatangan tamu dari luar kota. Nah, protokol kesehatan masyarakat juga sudah mulai menurun. Sehingga mulai bulan Januari, Februari ini kasusnya mulai terdeteksi dan mulai naik lagi. Ini dianggap naik karena memang kemarin itu kan kayak mujizat banget ya. Iya. Setelah bulan Juni, Juli, Agustus, kemudian kayak kasus tuh hilang. Iya, sempat nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian kok ini muncul lagi. Nah, kita waspada. Jangan sampai kejadian di bulan Juni, Juli, Agustus terulang lagi dengan tetap protokol kesehatan. Iya, benar banget, karena kemarin banyak nih teman-teman yang merasa kayak aku melakukan aktivitas seperti biasa tanpa masker, datang ke tempat keramaian, tapi aku nggak kena gitu loh. Menurut dokter gimana sih, karena ada statement seperti itu dari masyarakat umum? Itulah kemarin kita mungkin sempat lalai dan abai. Nah, akhirnya sekarang kita dapat teguran lagi nih. Iya. COVID itu belum hilang, COVID itu ada. Sehingga apapun kondisinya, yang namanya protokol kesehatan itu harus jadi budaya. Iya. Itu harus selalu dilaksanakan karena itu merupakan salah satu benteng utama pertahanan kita supaya terhindar dari berbagai penyakit. Nah, berarti saat ini masker itu masih penting ya? Sangat. Karena saya melihat mereka, masyarakat umum nih khususnya, saya sudah vaksin 1, saya sudah vaksin 2, bebas dong mau kemana-mana nggak pakai masker, terus ya kayak menganggap bahwa kayaknya udah nggak ada deh COVID, tahu-tahu sekarang juga naik lagi. Jadi mungkin kita ibarat katanya gini, vaksin itu kan perlindungan kita yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi perlindungan itu kan berlapis. Nah, kalau kumannya sudah masuk, tentara kita bekerja. Iya. Nah, masker itu untuk mencegah supaya si virus itu nggak masuk. Jadi ini justru malah sangat-sangat penting supaya kumannya, virusnya nggak masuk. Kalau sudah terlanjur masuk, dengan adanya vaksin, barulah tentara kita yang ada di dalam tubuh itu berjuang melawan. Iya, berarti saat ini kita tuh
dipaksa untuk hidup berdampingan dengan virus yang ada. Benar begitu ya? Gimana ya, kalau virus itu kan sebenarnya sejak zaman dahulu itu kan ada, tinggal bagaimana kita membekali diri kita dengan pola hidup sehat, kemudian protokol kesehatan, makan buah dan sayur, aktivitas fisik atau olahraga, sehingga semua penyakit ya, tidak cuma virus COVID loh ya, kita juga waspada, ini musim hujan, ada demam berdarah dan lain-lainnya. Intinya semua itu kita lakukan supaya kita sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Jangan salah, nanti cuma konsen ke COVID, ternyata kena tipes, kena demam berdarah, kena malaria. Jadi semua upaya kita lakukan untuk mencegah berbagai penyakit ke tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong berarti kita ini masih dalam kondisi pandemi juga, dan mungkin kita mewaspadai akan masuknya gelombang ketiga ya. Jadi semoga enggak ya dok ya. Kita sih besar harapan kita nggak ada gelombang-gelombang baru biar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah kemarin ada, mungkin sudah bukan isu ya, ada kasus Omicron, itu adalah varian baru. Nah di Indonesia khususnya di Yogyakarta sendiri untuk varian Omicron ini seperti apa? Saat ini di kota Yogyakarta di BPTKL, BID yang di Jalan Wonogiri, itu di sana lab untuk kita deteksi apakah ini ke arah Omicron atau tidak. Nah itu sampai saat ini belum ada hasilnya. Tapi untuk kasus COVID ada. Tetapi kalau menurut saya ya sebagai masyarakat umum, entah itu varian apa, intinya adalah kita harus waspada. Penyakit apapun yang ada di tubuh kita, kita harus segera mendapatkan penanganan yang terbaik melalui tempat-tempat yang sesuai juga. Jadi kalau memang kita merasa tubuh kita tidak nyaman, ada demam, batuk pilek, ya segera saja ke puskesmas. Langsung menghubungi pihak-pihak yang Iya. Oke. Terus untuk Omicron berarti saat ini memang di Yogyakarta alhamdulillah tidak ada ya Bu ya? Di kota Yogyakarta untuk saat ini, Untuk sampai saat saat ini, ini lah ya, iya. belum ada dan semoga tidak ada. Iya, semoga tidak ada. Berarti kemarin ini hanya melonjaknya kasus mungkin COVID dan kita belum teliti lebih lanjut apakah itu Omicron atau bukan. Ya semoga tidak ya Bu ya. Lalu untuk ada isu katanya 76% orang yang kena Omicron adalah orang yang sudah vaksin 2 kali. Benar atau salah? Gimana? Nah, masalahnya sekarang di atas 70% seluruh penduduk Indonesia itu memang udah divaksin. Terus gimana dong? Jadi Iya, nanti benar ya? ini tuh suatu statement yang bumbu-bumbunya ngeri sekali. Jadi memang hampir di atas 70% penduduk Indonesia sudah divaksin. Akhirnya dari penduduk itu kena COVID atau kena Omicron yang memang orangnya ya sama, orangnya itu aja gitu. Jadi kita nggak bisa berstatement orang yang sudah kena vaksin justru kena Omicron, nggak gitu. Oke, berarti Jadi salah ya. ya, kita jadi dalam suatu statement itu kan kita harus ngambil sampelnya itu yang adil ya. Nah sekarang hampir semua sudah divaksin, terus ada akhirnya nyalain vaksinnya nggak boleh gitu. Oh ya, karena memang semua sudah mungkin hampir di atas 70% sudah vaksin dosis 2 ya dok. Iya. Dan sekarang mungkin memasuki booster ya. Oke, nah efektivitas vaksin itu sendiri menghadapi varian-varian COVID yang akan mendatang ataupun pasti kan si virus ini berkembang dan terus berkembang. Nah, efektivitas vaksin ini yang ada seperti apa sih dok? Kalau saya itu kan berdasarkan real pengalaman ya. Saya membandingkan dulu ketika kasus di bulan Juni ketika vaksin itu baru sedikit sekali ya. Ada juga yang sudah vaksin tapi mungkin dari dosis 1. Ya. Itu keluhan kesehatannya itu lebih parah dibandingkan dengan sekarang yang sudah pada kena vaksin. Jadi udah vaksin tapi kena COVID sejauh ini, kan saya ada beberapa kasus COVID ya akhir-akhir ini. Ketika saya telepon menghubungi, gejalanya itu paling hanya demam batuk pilek. Kalau dulu ketika vaksin itu belum maka bahkan ada yang belum vaksin itu kan ada yang kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa, sampai lemes, sampai pokoknya parah gitu lah ya. Parah banget. Aku pernah ngerasain waktu itu ya, pusing, mules, terus pokoknya kayak orang masuk angin tapi nggak bisa dideskripsikan. Nah kalau yang sekarang ini seperti apa sih yang varian baru yang Omicron yang katanya sudah masuk di Indonesia khususnya di Jakarta ya? Nah kalau itu kan di Jakarta, saya belum pernah ngobrol sama orang di Jakarta. Tapi kalau yang di Jogja, yang sejauh ini saya ngobrol dengan pasien
pasien, tetapi belum pasti loh ya itu Iya. Omikron atau enggak karena kan sampelnya belum jadi. Hmm. Itu keluhannya ya hanya itu, demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Jadi tenggorokan itu rasanya gatal, sama pusing. Demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Itu kalau beberapa informasi adalah gejala Omikron. Apakah itu gejala Omikron atau memang efektivitas karena kita sudah vaksin? Nah, kalau itu mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Uh-huh. Tapi kalau saya sebagai orang medis ya, vaksin itu kan salah satu upaya ketika kita itu sakit, maka efek dari si penyakit itu tidak terlalu berat karena kita sudah ada daya tahan tubuh. Nah, insya Allah ini juga itu. Jadi virusnya masuk, tapi kita sudah punya tentara. Ya kalau kita berjuang melawan, oke lah kalah, tapi kan ya nggak kalah mutlak lah ya. Akhirnya ya keluhan-keluhan yang muncul sebatas itu seperti ispa. Oke, berarti masih tergolong. Karena takutnya nih masyarakat umum ini menganggap remeh karena aku cuma merasakan radang doang, aku cuma batuk pilek biasa nih, nggak perlu tes ya kayaknya karena kayaknya ini cuma flu biasa. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa ini nggak COVID kok, kan yang dulu COVID aku nyampe mual lah, ada diare lah, ada yang sesak napas lah, itu gimana dok? Nah, itu yang harus diwaspadai karena ini kan masih varian baru ya. Mungkin gejala awalnya seperti itu, tapi ketika itu tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dikhawatirkan si virus ini bisa mengintervensi organ-organ yang lain. Seperti yang dulu-dulu kan akhirnya ke jantung, ke ginjal, ke paru-paru, kemana-mana. Akhirnya justru malah komplikasinya itu parah sampai menimbulkan kematian. Nah kalau yang sekarang ini kan masih baru nih. Kemudian begitu dia kena COVID, komorbidnya kan tinggi, langsung berobat. Sekarang pemerintah sudah menyediakan obat-obatannya gratis. Ada telemedicine juga. Jadi begitu seseorang itu ada konfirmasi dari SMS bahwa ada positif COVID setelah dia swab, itu langsung bisa mengakses link baik itu Halodoc, link dokter, langsung konsultasi dengan dokter. Kemudian kalau butuh obat, obatnya itu akan langsung terkoneksi dengan Kimia Farma. Dari Kimia Farma obatnya langsung dikirim melalui secepat, itu semua free. Gratis ya? Gratis. Oh. Tapi nanti muncul lagi pertanyaan, katanya gratis, kok saya ditarik biaya gitu ya? Nah kemungkinan dia ada obat-obat lain di luar paket untuk COVID. Jadi Oke. misalnya paket COVID itu ada A sampai E, dia punya keluhan lain sehingga butuh obat FG. Nah mungkin yang bayar itu sebenarnya obat FG-nya, Oke. tapi yang dikeluarkan, bohong pemerintah katanya gratis, ternyata enggak. Jangan gitu bro. Pemerintah itu sudah sangat baik dalam dan konsen dalam menghadapi COVID ini. Kita tabayun dulu, kita selidiki dulu. Oh ternyata itu ada obat tambahan yang dikeluarkan. Oke, berarti saat ini sudah banyak sekali kemudahan untuk masyarakat umum nih, khususnya teman-teman di luar sana yang barangkali memiliki gejala ataupun keluhan seperti COVID ya. Nanti tinggal langsung menghubungi pihak terkait, nanti akan direspon seperti yang tadi dokter sampaikan ya. Itu kalau di Jogja sendiri seperti apa dok alurnya? Kalau di Jogja misalnya Anda ada keluhan demam, batuk, pilek, pusing dari tenggorokan gitu ya, silakan ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan swab antigen. Apabila hasilnya positif, nanti langsung kita kasih surat rekomendasi untuk karantina dan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Kemudian kontak eratnya juga akan langsung kita tes. Proses isolasi atau karantinanya sesuai kondisi. Kalau dia sakitnya ringan atau sedang, kemudian kondisi rumahnya memungkinkan untuk proses karantina atau isolasi, bisa karantina atau isolasi di rumah. Tapi apabila tidak memungkinkan, kita ada shelter. Shelter itu tempat untuk Isolasi ya? untuk isolasi pasien-pasien yang positif. Di sana gratis juga. Gratis juga Ada pastinya ya? wifi-nya, ada makan 3 kali sehari, kamarnya sendiri-sendiri Obat terpisah. dan vitamin ya? Tempatnya oke. Kemudian kalau misalnya dia gejalanya berat atau kritis, perlu dirawat ke rumah sakit. Biaya perawatan di rumah sakit juga gratis. Oke. Tes pemeriksaan kalau di puskesmas juga gratis. Jadi apa ya? Ini pemerintah keluar banyak duit juga nih untuk COVID ini. Nah, berarti itu adalah beberapa kemudahan yang sudah pemerintah berikan nih untuk teman-teman semuanya. Jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, kepedulian kita terhadap sekitar ya. Jadi mungkin benar yang disampaikan dokter tadi, kalau udah ngerasain demam, flu, batuk, ada baiknya nih
kita aware ya dok ya, karena melihat trafficnya yang mungkin semakin naik, kita harus lebih waspada untuk cepat-cepat ke puskesmas terdekat, nanti juga gratis, dapat obat, dan juga tindak lanjutnya nanti seperti apa tergantung kondisi pasien. Benar begitu ya dok ya? Nah kalau untuk perkembangan virus sendiri dok, karena kan kemarin ada alpha, beta, delta dan lain-lain, terus ini ada omikron dan akan ada neocov ya, benar ya? Nah itu gimana sih dok? Yang penting adalah ketika kita itu sakit atau merasa sakit, segera berobat. Karena yang namanya mutasi virus dan efeknya yang akan terjadi di dalam tubuh itu mau seperti apa, itu kan kita nggak tahu. Beda-beda ya tiap pasien individu ya. kan beda-beda. Sama-sama sudah divaksin, tapi berapa persen sih kekebalan tubuh yang tertentu itu kan juga beda-beda. Jadi lebih baik ketika kita ada gejala, segera periksa, obati, jangan sampai timbul komplikasi dan jangan sampai menularkan ke orang-orang yang di sekitar kita. Oke, berarti kita nih sebagai masyarakat nggak usah terlalu memperdulikan varian apa gitu ya. Yang penting kita kalau merasakan gejala, kita harus segera periksa biar kita mendapatkan tindak lanjut apabila ada gejala-gejala lanjutan, dan juga kita bisa lebih waspada untuk lingkungan sekitar kita. Benar begitu ya? Jadi kita nggak usah memusingkan varian A, B, C, yang penting kita aware aja sama diri kita dan lingkungan. Oke. Lalu untuk gejala, bahayanya dan efeknya untuk varian-varian mungkin yang saat ini lagi happening ini Omikron ya Bu. Itu seperti apa? Karena kan kalau dulu ya nggak tahu ya saya kena varian apa, after kena COVID itu jadi jalan dikit, gampang lelah, nafas juga tidak panjang, terus penciumanku tuh tidak sepeka dulu, itu efek jangka panjangnya. Nah kalau dari Omikron sendiri yang ibu atau dokter tahu nih, seperti apa sih yang sudah ada penelitiannya? Karena ini kan masih baru ya, jadi memang perlu kajian lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kayak kasus yang dulu itu kan memang sampelnya sudah banyak, kemudian ditelitiannya bisa menyimpulkan dan bahkan dari testimoni beberapa penderitanya kan bisa. Kalau untuk saat ini di kota Jogja aja belum ada omikronnya, Iya. jadi kan kita belum bisa. Nah ini belum ada apa memang karena belum diteliti lebih lanjut ya? Kalau untuk varian omikronnya itu kan ketika city value ya istilahnya, kalau kita PCR itu kan ada nilai city value-nya ya. Begitu nilai city value-nya itu kurang dari 25 atau kurang dari 30, itu sampelnya tadi dicek lebih lanjut untuk tahu apakah ini ke arah omikron atau tidak. Ya kita deteksi ada gen S-nya itu ya. Nah sampai saat ini masalahnya sampel yang diperiksa itu belum ada hasilnya. Jadi kan saya belum bisa menentukan ya itu omikron atau bukan. Memang prosesnya itu berapa lama sih untuk, kan tahapannya kita antigen dulu nih, antigen positif, terus PCR positif, berarti kan akan diteliti lebih lanjut apakah ini variannya apa. Nah berapa lama sih untuk meneliti bahwa ini ini varian A, ini varian B, ini varian C, seperti itu? Itu sih tergantung kemampuan labnya ya, karena kan sekarang di DIY sendiri kan baru ada satu. Oke. Kemudian kan mungkin yang kirim sampel ke dia kan juga banyak, jadi kan memang perlu waktu. Kayak misalnya di sini sendiri itu kemarin kami barusan cek, kemudian baru dikirim sampel karena baru kemarin ya, hari ini belum ada hasilnya. Jadi kan memang kita menunggu dulu. Tapi nanti kalau misalnya ada kemungkinan besar ya pastilah dari dinas kesehatan akan menyimpulkan ke kami, oh, ternyata varian ini sudah masuk. Kemudian kita sekarang sudah waspada, tapi ditingkatkan lagi waspada karena yang namanya sesuatu yang baru kan kita belum hafal lah ya. Iya masih proses ya, kita cek satu persatu. Tapi ini meskipun keluhannya saat ini hanya kayak ispa, saya mohon dengan sangat seluruh warga masyarakat harus awareness. Karena kemarin di bulan Juli itu salah satu menurut saya loh ya, penyebab kenapa kasus itu meludak, banyak sekali warga itu yang diam-diam isolasi mandiri sendiri. Jadi kalau ada orang nih, aku tuh kayaknya COVID ya, pensiunan tuh udah hilang, biarin lah aku isolasi sendiri aja. Setelah 5 hari dia ngerasa enakan, dia keluar. Nah jadi sebenarnya proses isolasinya itu belum cukup, tapi dia udah merasa enakan keluar. Karena kan kalau isolasi mandiri diam-diam itu kan bantuan nggak ada, tetangga-tetangga kan juga nggak tahu. Jadi kan kalau
Yang tetangga tahu biasanya kan tiap pagi ada yang kirim makanan, ada ini supaya mereka tuh benar-benar di rumah. Kalau dia diam-diam, berarti kan dia kan bisa keluar beli makanan. Iya, dan secara medis juga belum diteliti ya, perlu karantina berapa hari, apakah setelah 5 Karantinanya hari? udah ada. Kan kalau untuk standar karantinanya kalau tidak bergejala itu 10 hari. Tapi kalau bergejala 10 hari karantina standar ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi sekitar 13 sampai 14 hari. Itu sudah ada rumusnya. Iya. Tapi kalau misalnya orang karantina diam-diam, Iya, yang kalau karantina diam-diam, diam-diam itu Bu, ya. lah diam 14 hari di rumah yang ngasih makan siapa kalau tetangganya nggak tahu. Dan kan ada kemarin kalau pas aku isolasi itu ada yang cuma 10 hari, ada yang lebih dari 14 hari. Kan kita nggak tahu nih Bu kalau nggak dicek medis bener ya. Nah, makanya ketika lapor puskesmas kan ada pemantauan. Jadi setiap pasien kalau kayak di sini ya ada namanya petugas PE, petugas penelitian epidemiologi, yang itu akan memantau selama proses karantina. Tiap hari nanti dicek ada keluhan nggak, kalau ada keluhan perlu tambahan obat, obatnya kita antar ke rumah. Kemudian nanti setelah 10 hari nih dicek masih ada gejala, tambah lagi. Udah 14 hari gimana? Masih ada, masih batuk, masih ini, tambah lagi sampai benar-benar bebas gejala. Kalau sudah selesai nanti dikeluarkan surat keterangan selesai isolasi. Jadi ada step-stepnya. Berarti Asal memang lapor. kita perlu ya Bu ya, nggak usah takut karena mungkin masyarakat di luar tuh takut mau cek nanti di COVID kan, nanti apa. Kalau boleh milih ya, saya pilih negatif daripada positif. Iya Kalau dong, positif kan pasti. kerjanya tambah panjang. Oh, oh. Harus tracing, harus ini, harus ini. Jadi istilah di COVID kan itu saya tuh penasaran loh. Sopo sih mau COVID kan kayak gitu. Iya. Karena ketika kita itu mau tracing ke wilayah, itu kan harus ada bukti otentiknya. Iya. Dimana lab itu kan nggak bisa kita tipu. Apalagi kalau kayak puskesmas itu kan kami ngambil sampel. Yang ngecek itu kan kita kirim Iya. ke lab lain. Kan lab-labnya juga nggak tahu misalnya punya masalah sama hasil gitu ya. Ya bilang tak positif kan dia nggak kenal juga. Iya. Makanya kan nggak mungkin ada manipulasi data. Oke, jadi karena mungkin masyarakat itu masih takut kalau dikit-dikit COVID, batuk COVID, ini COVID. Cuman kan sebenarnya pemerintah itu lebih mewaspadai ya Bu ya, untuk menjaga kita semua agar kita bisa kembali untuk beraktivitas seperti sedia kala. Kita bisa nge-mall, kita bisa nonton konser gitu, karena kangen banget ya. Dulu awal-awal sampai nggak ada aktivitas sama sekali, benar-benar lockdown. Giliran sudah vaksin, merasa aman, mereka kayak, gua aman nih gitu, udah vaksin. Karena akhir-akhir kemarin memang kayak kita nggak ada COVID ya kan Bu, terus merasa lepas masker, jalan-jalan seenaknya sendiri. Tahu-tahu sekarang mungkin efek tahun baru ya nggak sih? Ya jangan abai lah intinya itu kan yang namanya manusia itu kan ada level kebosanan itu. Ketika dia merasa mungkin kemarin tertekan, akhirnya bosan, lepas akan terjadi. Makanya kalau bagi saya jadikan protokol kesehatan itu budaya. Iya. Kalau budaya itu kan kalau kita nggak melakukan itu malah kayak aneh gitu. Jadi kalau misalnya keluar nggak pakai masker, kok kayak nggak pakai baju istilahnya Iya. gitu. Nah kalau masyarakat itu sampai di level itu, insya Allah aman. Berarti sekarang kita harus meningkatkan kesadaran kita terhadap diri kita sendiri dan juga lingkungan. Ibaratnya kalau masker itu sudah sangat penting ya, saat ini tuh masih sangat penting karena itu merupakan salah satu bentuk pencegahan. Walaupun kita udah vaksin, pakai masker juga belum tentu aman kalau kita tidak menaati protokol kesehatan yang ada. Benar begitu ya? Yes. Oke. Nah terus kalau untuk membedakan nih, aku COVID atau enggak, terus ini aku Omikron apa enggak ya Bu? Terus aku harus gimana karantinanya? Misalnya karena aku takut, termasuk orang yang males ke dokter, takutnya nanti ini, takutnya ini itu gimana? Cara membedakan mungkin biar mereka juga lebih aware lagi dengan kondisi badannya. Cara membedakannya harus dengan tes. Berarti tetap harus Iya. tes nih. Jadi teman-teman kalau mungkin merasakan gejala batuk, pilek, demam, langsung ke puskesmas terdekat. Silakan, nanti pasti akan mendapatkan pelayanan antigen dan itu gratis. Dan semoga sih nggak ada COVID ya, paling flu biasa gitu ya. Jadi dan tolong ini ya ditekankan ke masyarakat. Sekarang kan banyak hoax.
puskesmas batuk pilek di antigen, dan semua yang batuk pilek itu COVID itu hoax ya. Beberapa hari ini kan kami sudah memberlakukan prosedur itu, jadi yang demam, ispa, batuk pilek kita cek. Gejala aja kemarin itu ada 3 kasus dan semuanya negatif. Jadi kan tidak mesti yang batuk pilek itu COVID gitu loh. Tapi hari ini ada beberapa yang dicek, ternyata ada 1 yang positif. Nah, jadi itu sudah mematahkan pendapat orang gitu loh. Semua yang batuk pilek kalau di puskesmas di antigen pasti positif, itu enggak. Enggak, jadi memang teman-teman harus cek nih ke medis biar lebih tahu. Jadi jangan termakan omongan-omongan di sekitar. Jangan cek, kamu batuk nanti pasti COVID. Kan enggak ternyata. Nah, apakah dengan adanya varian-varian baru kita bisa melupakan varian-varian yang lama? Ya, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak usah terlalu fokus ke varian apa. Oke. Tapi intinya adalah kewaspadaan diri. Karena yang namanya penyakit, mau itu dari sumbernya yang mana, semua tergantung daya tahan tubuh kita. Misalnya kemarin varian Delta itu kan banyak yang sampai parah. Iya. Tapi ada juga yang sakitnya biasa aja atau mungkin tanpa gejala. Sekarang Omicron, mungkin ada yang biasa aja tanpa gejala, tetapi ada juga yang parah. Karena kita tidak tahu kondisi dalam tubuh kita yang sebenarnya itu seperti apa. Tetap pesannya adalah waspada, jaga diri, dan juga ketika ada sesuatu masalah dalam tubuh kita, carilah pengobatan yang tepat. Kan banyak ya, kalau kita tanya ke orang yang nggak tahu, akhirnya kan malah sesat. Iya. Nah, sekarang info tentang kesehatan itu sudah ada banyak, bisa diakses dimanapun. Jadi tolong carilah info yang tepat, karena di luar sana pro dan kontra itu pasti ada. Kita malah bingung nanti. Iya. Udah sakit malah dibikin bingung. Tapi insya Allah kalau tenaga medis itu kan, jadi kalau saya ya sebagai dokter itu tuh saya akan senang ketika ada pasien itu dan akhirnya sembuh atau sehat. Sehingga yang saya berikan edukasi adalah sesuatu yang insya Allah pasti benar sesuai pengetahuan saya. Kalau saya nggak tahu, pasti akan saya nanya. Nah, jadi tanyalah ke orang yang tepat. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi kita tidak usah terlalu memperdulikan varian apa yang ada. Yang terpenting kita itu tetap harus peduli. Dan juga apabila kita nih sedang merasakan gejala batuk atau pilek atau demam, segera cari pengobatan ataupun konsultasi terdekat, karena saat ini sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dapat kita dapatkan ya ke puskesmas, dan juga pastinya itu gratis. Jadi intinya ya dok ya, benar, kita harus meningkatkan kewaspadaan, tidak usah mempedulikan gelombang apa, varian apa, yang penting kita tetap aware aja sama diri kita dan lingkungan. Nah, itu dia podcast hari ini di Democratic Resilience, kerjasama dari Asia Foundation dan juga Yayasan Elpis. Terima kasih Dr. Nur Wahyuningsih MPH selaku Kepala Puskesmas Kota Gede 1 atas kesempatannya pada hari ini. Aku bisa ngobrol nih tentang unek-unek ataupun mungkin banyak yang akan aku tanyakan ke tenaga medis. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di Democratic Resilience selanjutnya. Dadah.